wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, saya Putri Karisma dari 11 Fokus 2. Saya akan menjelaskan mengenai sejarah nasional Indonesia dari masa kolonialisme hingga kependudukan Jepang. Disimak terus ya penjelasannya. Untuk sejarah Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dari masa kolonialisme hingga imperialisme bangsa asing. Kenapa? Karena selama berabad-abad, Indonesia menjadi wilayah yang diperebutkan karena kekayaan alamnya yang melimpah, terutama pada rempah-rempah. Nah, kalian tahu kan Indonesia tuh saat itu kaya akan rempah-rempahnya. Nah, semenjak itulah bangsa Eropa atau bangsa asing tuh datang ke Indonesia untuk memperoleh rempah-rempah yang ada di Indonesia. Nah, kedatangan bangsa Barat membawa perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, hingga budaya. Kolonialisme di Indonesia diawali dengan kedatangan bangsa Portugis pada tahun 1511. Setelah berhasil menguasai Malaka, tujuan utama Portugis adalah mencari sumber rempah-rempah langsung dari daerah penghasilnya. Mereka kemudian mencapai Maluku dan menjalin hubungan dengan kerajaan setempat. Namun, kekuasaan Portugis tidak berlangsung lama karena mendapatkan perlawanan dari rakyat dan munculnya bangsa Eropa lainnya. Setelah kedatangannya Portugis, datanglah bangsa Belanda yang pertama kali tiba di Indonesia. Pada tahun 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, melihat adanya keuntungan besar dari rempah-rempah, Belanda mendirikan perusahaan dagang bernama VOC pada tahun 1602. VOC ini diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda seperti hak monopoli, perdagangan, mencetak uang, membentuk tentara, dan membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Melalui VOC, Belanda mulai menguasai perdagangan dan wilayah-wilayah penting yang ada di Indonesia untuk mempertahankan kekuasaannya. VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera, yaitu memecah belah kerajaan dan kelompok masyarakat agar mudah dikuasai. Namun selain itu, VOC juga dapat melakukan monopoli perdagangan yang dapat merugikan rakyat. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kebangkrutan akibat korupsi dan biaya perang yang tinggi. VOC akhirnya dibubarkan pada tahun 1799. Setelah itu, wilayah dan kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda sehingga Indonesia resmi menjadi wilayah jajahan Belanda. Pada masa pemerintahan Belanda, berbagai kebijakan yang diterapkan oleh keuntungan sebesar-besarnya dari Indonesia. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah sistem tanam paksa atau kultur stelsel yang diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830. Dalam sistem ini, rakyat diwajibkan menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka. Hasil tanaman tersebut harus diserahkan kepada pemerintahan Belanda, dan tanam paksa ini memberikan keuntungan besar bagi Belanda. Kenapa? Karena dapat memberikan keuntungan besar bagi Belanda, tetapi dapat menyebabkan penderitaan bagi Indonesia. Banyak petani yang kehilangan lahan untuk menanam kebutuhan pangan, sehingga terjadinya kelaparan dan kemiskinan di berbagai daerah.
Kondisi ini kemudian mendapatkan kritik dari tokoh-tokoh Belanda sendiri, salah satunya Edward Douws Dekker melalui novel Max Havelaar. Memasuki awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan politik etis atau politik balas budi. Politik ini bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui program edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Meskipun tidak sepenuhnya berhasil, kebijakan ini membuka kesempatan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Lahirnya golongan terpelajar menjadi awal munculnya kesadaran nasional. Mereka mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan pada tahun 1908. Dirilah organisasi modern pertama, yaitu dari Budi Utomo yang dipelopori oleh para pelajar Stovia. Budi Utomo dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia. Setelah itu, muncul berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Sarekat Islam, Indich Partij, Muhammadiyah, dan Perhimpunan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan hak rakyat Indonesia dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Puncak semangat persatuan terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Melalui Sumpah Pemuda, dalam peristiwa ini, para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk bersumpah darah, satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan. Pada saat yang sama, dunia yang menjalani perubahan besar akibat Perang Dunia Kedua. Jepang yang sedang memperluas wilayah kekuasaannya yang ada di Asia mulai mengincar Indonesia. Karena kaya akan sumber daya alam yang diperlukan untuk kebutuhan perang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda. Penyerahan kekuasaan Belanda kepada Jepang ditandai dengan Perjanjian Kalijati yang ada di Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak saat itulah dimulailah masa pendudukan Jepang yang ada di Indonesia. Pada awal kedatangannya, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia melalui propaganda 3A. Salah satu propaganda yang dikenal adalah Gerakan 3A dengan semboyan Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, serta Jepang adalah Cahaya Asia. Jepang juga dapat mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang datang untuk membebaskan Asia dari penjajahan Barat. Namun, kenyataan pada pendudukan Jepang justru membawa penderitaan baru bagi rakyat Indonesia. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang sangat ketat. Seluruh kegiatan masyarakat diawasi dan diarahkan untuk mendukung kepentingan perang Jepang. Dalam bidang ekonomi, Jepang dapat mengambil hasil pertanian dan sumber daya alam Indonesia untuk kebutuhan perang rakyat yang diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen dan mengalami kekurangan bahan makanan. Banyak yang terjadi kelaparan di berbagai daerah. Salah satu kebijakan yang paling menyengsarakan adalah sistem Romusa, yaitu kerja paksa yang mengharuskan rakyat bekerja untuk membangun jalan, rel kereta api, benteng, dan fasilitas militer lainnya. Para Romusa bekerja dalam kondisi yang sangat berat, dengan makanan dan fasilitas yang minim. Banyak di antara mereka yang sakit, bahkan meninggal dunia juga. Meskipun demikian, masa pendudukan Jepang juga memberikan beberapa dampak yang tidak langsung mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jepang memberikan kesempatan kepada
tokoh-tokoh Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan, dan selain itu Jepang juga membentuk organisasi seperti PETA atau Pembela Tanah Air yang bertujuan untuk membantu pertahanan Jepang. Melalui organisasi tersebut, banyak pemuda Indonesia yang memperoleh pengalaman militer yang nantinya berguna dalam memperjuangkan pertahanan kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh nasional seperti Insinyur Soekarno, Dr. Mohatta, dan juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanamkan semangat nasionalisme kepada rakyat. Menjelang akhir Perang Dunia II, Jepang mengalami kekalahan setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat pada bulan Agustus 1945. Kekalahan Jepang membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memproklamasi kemerdekaannya. Dengan demikian, masa kolonialisme Belanda dan pendudukan Jepang merupakan bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Meskipun penuh dengan penderitaan, masa tersebut juga melahirkan kesadaran nasional, semangat persatuan, dan tekad untuk meraih kemerdekaan. Dan semua perjuangan itu akhirnya mencapai puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekian dari saya, Putri Karisma. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan disimak ya videonya sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.